Wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu telah hadir di Blok Tumaritis. Blok berapa ini? Blok 2 ya. Jalan Pemuda Blok 2. Tadi sudah banyak yang dipaparkan sama Pak Ihsan tentang yang keempat sektor, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Untuk mekanismenya udah pada paham belum, Pak? Belum ya? Ini mestinya Pak Korcam yang harus menjelaskan nih. Karena nanti setelah deklarasi ini Pak Korcam mestinya yang menjelaskan. Bukan saya yang menjelaskan, saya cuma hanya menghadiri, menyaksikan sampai di mana untuk masyarakat Indramayu khususnya di Tumaritis, Kecamatan Haurgelis yang ikut kerjasama dengan Genta. Genta ini yang diketuai sama Pak Budiman Sujatmiko, yaitu sebagai Ketua Lembaga BPPK, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dan Pak Budiman Sujatmiko dikasih mandat sama Presiden Prabowo, yaitu keempat sektor: pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Dan pada intinya Genta ini dominan dengan sosial, namun karena ada mandat dari Prabowo untuk ketahanan pangan, maka dianjurkan ketahanan pangan ini harus turun ke masyarakat. Yang diprioritaskan yaitu pertanian. Pertanian itu misalnya Bapak kerjasama dengan kami, dengan Genta, itu kita ada kompensasinya, Pak. Artinya kompensasi itu bagi hasil 60 ke Genta, 40 ke petani. Seumpama Bapak mempunyai sawah 1 hektar, modal kira-kira berapa Pak yang 1 hektar, Pak? Nyampe nggak 10 juta, Pak? Nyampe ya? Terus untuk penghasilan berapa ton yang per hektar? Umumnya di sini berapa? 6 ton ya. Nah, Genta kalau 1 hektar itu bisa mencapai 15 ton sampai 20 ton per hektar. Umpama Pak Tani ini kerjasama dengan Genta mempunyai sawah 1 hektar dengan permodalan 10 juta. Dari masa tanam sampai masa panen, itu masa panen seumpama tadi berapa? 6 ton ya, dapat 6 ton, taruhlah di Genta dapat 7 ton. Nah, yang 7 ton ini kita tanya lagi ke petani, selama nanam padi dari masa tanam sampai masa panen mengkonsumsi beras berapa liter? Kalau padi berapa kintal? Berapa? 7 karung berarti berapa kintal, Pak? Setengah kintal? 3,5 kintal? Taruhlah 4 kintal ya. Nah, yang 7 ton ini tadi kan hasil panen ya, Pak ya? 7 ton diambil 4 kintal, tinggal berapa? 6,6. 6,6. Nah, kita jual yaitu ke Genta dengan di atas rata-rata. Seumpama harga padi 400, Genta akan membayar 41 atau 42. Nah, seumpama yang 6 itu mendapat uang 40 juta seumpama. Kita potong modal 10 juta, berarti tinggal 30 juta. Nah, 30 juta tinggal dibagi 60-40. 60 ke Genta, 40-nya ke petani. Itu sudah dibagi. Nah, yang tadi awal itu yang kita ambil 4 kintal itu nggak ada pembagian, itu pure untuk petani karena untuk masa kedepannya sadon ya.
itu kan harus mengkonsumsi lagi. Berarti 40% itu Bapak bersih. Nah, terus Bapak yang sebagai punya sawah itu harus menyediakan tenaga kerja minimal 2 orang. Siapa yang gaji? Kami, Pak Genta. Dan Bapak yang punya sawah juga digaji. Gajinya seperti apa? Misalnya kuli tandur, kuli ngoyos. Ya. Rata-rata umumnya berapa di sini? 70-80 ya. Paling mahal berapa? 100. 100. Nah, kami di sini 135 per hari. Gitu. Jadi petani kira-kira rugi nggak, Pak? Kalau sistem kayak gitu. Nah, kami sistemnya seperti itu, Pak. Dan Bapak sebagai petani itu dan pekerjanya juga, itu pekerjanya dari kami. Setelah Bapak menyediakan akan direkrut sama kami, pekerjanya itu akan dibintek semua. Nah, selama ini Bapak nyawah, pernah nggak semasa tanam sampai umur 1 bulan dicabut? Pernah nggak? Mati? Nggak pernah kan? Nah, kami sistemnya itu seperti itu, Pak. Udah dapat sebulan itu dicabut, akan dihitung akarnya ada berapa, rumputnya ada berapa, anaknya ada berapa. Nah, di situ akan masuk ke laboratorium. Nanti ada di situ tanda-tanda penyakit kelowor atau sundep. Nah, itu akan kita atasi. Nah, makanya di Genta sanggup mendapatkan 15 ton atau 20 ton. Karena di Genta sendiri ada obat yaitu yang bernama enzim. Itu per liternya itu enzim kena 7,5 juta. Enzim itu. Jadi untuk rumput padinya juga lebih banyak. Nah, itu di pertanian. Di perkebunan juga sama, Pak. Sistemnya seperti itu. Di perikanan, peternakan. Misalnya peternakan. Nah, untuk yang keempat program ini, seumpama Bapak udah kerjasama dengan kami di pertanian. Lantas Bapak di belakang rumah itu ada sisa lahan 10 bata atau 20 bata. Bisa ikut kerjasama lagi nih. Maunya apa? Perikanan tah, mau peternakan. Nah, peternakan terserah, mau di unggas, mau di domba, mau di sapi. Misalnya di domba ini ada 2, sistem breeding dan sistem penggemukan. Nah, kalau sistem penggemukan berarti dombanya itu jalur semua ya. Nah, tapi kalau sistem breeding itu beternak, yaitu suruh beranak. Cuma Bapak harus tanggung jawab, Pak, untuk breeding ini. Karena dombanya kan cewek semua, Pak. Gimana caranya harus pada bunting loh, Pak. Nah, resikonya di situ kalau domba tuh. Nah, di situ pastinya ya ada dokternya, Pak. Sampai ke kotorannya juga akan dicek di laboratorium. Sampai di mana penyakitnya domba, terus kesehatannya. Jadi bapak-bapak itu dibintek semua, dikasih pembelajaran. Nanti setelah udah paham, udah pintar, baru dilepas. Di peternakan, terus di perikanan. Di perikanannya juga sama. Kita kembali lagi ke arifan lokal, yaitu terserah Bapak mau nanam apa, mau ikan lele, mau nila, mujair, itu terserah Bapak. Nah, sistemnya kita di sini bioflok. Bioflok itu yang semodel terpal ya, Pak. Terpal yang bulat atau yang kotak. Itu bisa kita membuat tergantung ukuran dan tergantung lahannya juga, Pak. Kalau lahannya agak lebar ya kita bisa mencapai kapasitas satu bioblok itu 30.000 ekor. Nah, itu jualnya kemana? Semua juga yang keempat sektor dijualnya di Genta. Genta yang akan menerima semuanya dengan di atas harga rata-rata. Nah,
seakan-akan juga ya kita kembali lagi ke arifan lokal. Terserah Bapak maunya apa, mau ternak sapi, apa unggas, bebek, terus entok atau ayam, itu terserah. Jadi satu orang itu bisa kerjasama beberapa sektor. Keempat sektor itu kalau emang mumpuni tanahnya, mangga kerjasama semua. Itu di bidang yang keempat sektor ya. Terus yang terakhir yaitu di bidang sosial. Di bidang sosial itu pengangguran yang tidak mempunyai rumah itu segera didata dan sampai ke apa namanya marbot ya, masjid, pengurus masjid itu didata, itu harus. Nah, pendataan ini seumpama ada Pak RT, Pak RW kemarin udah didata banyak di Kemensos, ya nggak apa-apa kita data lagi, karena pendataan kami ini akan di studi banding ya, antara data Kemensos dengan data kami dari Genta. Mana data yang real dan mana yang data yang layak dan tidak layak. Dan contoh yang sudah banyak yang kita temukan, ya bukannya kita menjelekkan data Kemensos ya, tapi nyatanya data Kemensos itu yang tidak layak itu layak dikasih bantuan. Nah, makanya di sini tidak ada perbedaannya. Maka semua juga data itu akan dibawa ke pusat, yaitu akan di studi banding. Mana data yang sebetulnya harus kita bantu? Itu dari fakir miskin, lansia, jompo, anak yatim. Nah, anak yatim itu bukan dari SMP, Pak. Itu SMA juga bisa. Dari SMA sampai ke TK. Itu anak yatim. Apalagi anak yatim piatu itu harus diprioritaskan. Dan anak yatim itu harus dilampirkan dengan kartu kuning ya dari desa. Terus ya yatim piatu juga sama. Marbot harus didata, pengangguran harus didata. Waduh enak sih pengangguran didata ya. Oleh bantuan. Enggak bang, nggak bakal dikasih bantuan kalau pengangguran. Justru kalau pengangguran ini bang, itu akan difasilitasi pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ya tergantung beliau mampunya apa. Misalnya di bengkel, ya di bengkel. Kami di sini menyediakan perbengkelan. Misalnya mau petani Pak, ya kita banyak petani karena di petani ini pekerja-pekerjanya kita juga banyak. Dan kita juga akan menyediakan rice mill. Rice mill itu penggilingan padi yang dari sawah langsung masuk mesin langsung jadi beras tanpa dijemur. Itu kapasitasnya per jam nyampe 12 ton. Jadi modern. Nah terus ada lagi untuk Ibu Pertiwi. Nah Ibu Pertiwi juga ini semua ibu-ibu misalnya tiap sore petanan sambil kerupi itu didata. Buat apa? Akan dipekerjakan. Cuman hanya pegawai petanan baru ngomong wong ya. Nah itu kan nggak ada hasilnya. Nah itu akan didata, akan dipekerjakan. Pekerjakannya apa? Nah di sini kan banyak yang keahlian-keahlian, misalnya UMKM, yang jadi dagang cilok, dagang apa. Nah itu akan diperdayakan seperti itu. Itu maksud dan tujuan. Karena untuk Pak Budiman Sujatmiko ini, untuk percepatan kemiskinan ini harus diberantas. Jadi dengan jalan Genta, ya pendataannya harus dilaksanakan. Nah, semua pendataan itu tidak ada pungutan biaya. Adapun nanti ada pungutan biaya, walaupun 1.000 perak segera dilaporkan.
kami tidak segan-segan akan melaporkan ke Kapolres. Karena kami sudah ending dengan Kapolres, dengan Kodim sampai ke Polda. Barusan saya dari Bandung, dari Polda. Itu udah soan, udah ke sono, jadi udah kerjasama dengan keamanan dan kenyamanan kita udah difasilitasi. Bahkan di desanya pun di sini. Sebelum kami ke sini, anggota kami ke sini dengan bapaknya juga udah audiensi, yaitu dengan Pak Camat. Pak Camat juga udah tahu, udah welcome. Makanya silahkan masyarakat yang mau berpartisipasi kehidupan ke masa depannya lebih nyaman lagi, lebih makmur lagi, cukup sandang pangan kalian makan, mangga untuk pendatangan. Seperti itu ya Pak ya. Barangkali ada yang belum paham, mangga kami di sini siap untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak, barangkali ada yang belum paham ke 4 sektor dari pertanian sampai perikanan. Jangan lupa untuk Karang Taruna juga, silahkan didata. Karang Taruna cuman hanya lari pagi, olahraga. Nah kita Karang Taruna akan diperdayakan untuk pekerja. Apa Karang Taruna? Selama ini kerjaannya cuman hanya sampai Agustusan, ya kan? Nah kita perharinya itu harus mendapatkan income, harus mendapatkan penghasilan. Itu Karang Taruna juga di data Pak Korcam. Itu harus Karang Taruna, karena Karang Taruna ini potensi kedepannya sangat bagus, karena Karang Taruna sekarang masa-masa anak muda yang pendidikannya SDM-nya lumayan bagus. Itu harus kita perdayakan. Mungkin itu aja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada tanya jawab, mangga silakan, akan kami ditindaklanjuti. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PRT, mangga PRT. Barangkali kurang jelas. Sok mangga bukan anak bapak ibu sing pengen nakon dia unek-unek banget kan. Sok mangga. Di belahan ini ada ini nih Pak, tanah penggarapan. Garapan itu bisa diajukan le. Pak Korcam, bisa jawab nggak? Mangga. Terima kasih Pak ya. Sebenarnya Pak Kunku lahanan ananing alas. Punten ya Pak. Bapak kamu kene Pak ya. Ya Kunku bisa Pak. Karena sejen wilayah. Alaun karena anak maning menggantar ya. Dalam kita anak negara ya di kene posisi apa ya. Jadi bisa didata Pak. Bapak data bisa mainan buat wilayah gantar. Sama digantar. Pak, mana beri Pak? Makasih ya Pak Korcam. Jadi gini Pak, Bapak tanahnya di mana Pak? Di wilayah Gantar. Wilayah Gantar, tanah perhutani ya. Silahkan data di foto titik koordinat KTP kakaknya. Ini semua tidak mencakup wilayah se-kabupaten bahkan se-Indonesia. Walaupun Bapak tanahnya ada di Lampung, maka didata Pak. Masih bisa nggak gitu maksudnya? Bapak punya tanah perhutani berapa hektar Bapak? Kurang lebihnya 4 hektar.
4 hektar. Ada surat garapnya enggak? Ada. Nah, nanti difotokopi, fotokopi KTP, KK, maka didata. Divisi pertanian mana? Seksinya. Nah, Pak Seksi, nanti itu Bapak dipoto. Nah, itulah pekerjaannya seksi itu, seksi pertanian, dimanapun lahannya. Di sini tidak ada yang nggak bisa, Pak Korcam. Semua bisa, karena kita melayani masyarakat, masyarakat yang harus menjadi raja. Kami yang harus melayani masyarakat. Jadi Pak Seksi Pertanian nanti dampingi petaninya, di mana lahannya difoto. Misalnya ada problem dengan mandor, laporkan ke kami. Siapa mandornya? Menterinya siapa? Oh, udah lepas ya. Di petak berapa, Pak? Ya, mangga Pak disikapi ya. Kalau emang mau kerjasama, mangga didata, nanti menghubungi seksi pertanian ya. Nanti pendatangannya jangan lupa Pak Seksi foto titik koordinat ya, yang ada titik koordinatnya. Nanti KTP KK itu harus dilampirkan, dan foto titik koordinatnya bersama petani ya. Petaninya difoto sekalian berikut sawahnya. Maka mau sehektar, mau 2 hektar, bahkan Bapak mempunyai lahan puluhan hektar juga mangga, Pak. Tidak dibatasi. Barangkali Bapak katanya mau punya sawah 2 hektar atau 1 hektar, mau disewa aja lah. Sini kami sewa. Berapa sewanya? Misalnya Bapak ini punya sawah 1 hektar, umumnya sewa berapa? Misalnya 5 juta ya. Kalau di alas kan enggak mahal Pak ya. Atau tanah inilah tanah milik ya, yang bersertifikat. Umumnya berapa? Misalnya umumnya 10 juta, kami bayar 10 juta. Tapi Bapak yang mempunyai sawah itu harus tanggung jawab. Biasanya kalau Bapak menyewakan sawah, Bapak bisa nyawah nggak? Nggak bisa ya? Enggak, Bapak kan punya sawah, disewakan ke orang lain, Bapaknya nyawa nggak? Enggak kan? Nggak nyewa kan? Nggak nyawa ya? Nah, di kami di sini Bapak harus tanggung jawab. Garaplah sawah Bapak. Nih uangnya, uang sewaannya. Nah, Bapak mendapatkan kompensasi juga dari kami. Beda, kompensasinya 70 30. 70 ke Genta, 30 ke Bapak. Kenapa ada kompensasi 30% tersebut? Karena Bapak kan punya anak bini, harus dipakani, ya harus dibayar. Nah, di situ itu sistem sewa. Jadi dimanapun Bapak sawahnya, mangga didata. Nah, nanti data tersebut akan diserahkan ke Pak Korcam. Nah, Pak Korcam akan mendeteksi daerah mana nih. Misalnya ada di daerah Gantar, ya Pak Korcam tugasnya anterin ke sono, ke Gantar. Di Gantar juga ada pengurusnya. Begitu. Paham? Mangga, yang lainnya. Pak, sejennya Pak, ngomong ini Pak. Ayo nyempet Pak, Pak. Aja pada ya lu pernah antikis biar kalau waran teh. Minta.
itu kan satu kali panen apa ntar ada sadonnya gimana tuh Pak? Kalau sewa sistemnya berapa tahun? 1 tahun berarti dua musim ya. Ya udah berarti 2 musim. Kalau misalnya mau diperpanjang ya diperpanjang. Cara pembagian itu ya, yang tanam keduanya Sama Pak. dipotong lagi biayanya. Iya, sama. Jadi kami itu ya sedikit pun tidak akan merugikan masyarakat. Bapak punya sawah 1 hektar, mau sewanya berapa? Umumnya berapa umumnya? 16. Saya bayar 16. Tapi Bapak menggarap sawah tersebut. Tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Mau sawah Bapak kan? Nah, olah sampai panen. Ya 70-30. Karena kan sawahnya udah disewa sama kami, Pak. Masa mau disamain 60-40? Nah itu kan Ya. tanam pertama, Ah, tanam kedua, sama seperti itu. potong lagi itu potong sewan lagi. Ya, ya bukan potong sewaan, Pak. Sewaan mah kan disewa. Nih duitnya, Pak. Yang kalau nyewa duitnya kemana, Pak? Ke Bapak kan? Bapak dapat duit, dapat bayaran, nyawa, ya. Nah terus semua juga yang kerjasama dengan kami di saat petani itu gagal panen atau peternaknya ada mati tidak dibebankan untuk mengembalikan. Kalau dulu kan zamannya apa Pak, Dimas ya, itu kan harus mengembalikan ya Pak ya. Nah kami di sini tidak mengembalikan. Kalau emang toh itu gagal panen ya kita tanam lagi, nggak usah dikembalikan. Kira-kira gimana? Setuju lah. Setuju nggak Pak? Setuju. Kalau setuju, mangga yang punya sawah didata, yang tidak punya sawah berarti kan pengangguran tuh, didata juga. Karena kami di sini sudah kerjasama dengan para kuwu kan punya apa namanya bengkok ya. Nah siapa yang menggarap yang biasa nyawa? Pak Haji. Nah di situ. Nah Pak Haji misalnya sawahnya ada 8 bau, ya itu kan harus mempersiapkan tenaga kerja minimal 2 orang. Siapa yang mau bekerjanya? Yaitu yang tidak mempunyai sawah tapi ahli nyawa. Jadi tidak ada pengangguran. Sampai di sini gimana? Ada yang masih tanya jawab? Mangga. Masalah obat, silakan. Obat bagus mau. Bapak nggak punya sawah ya, punya lahan, tapi ada sisaan lahan di belakang sedikit, cuman ada kali 5 batang. Bisa Pak kerjasama daripada dianggur-anggur. Miara ayam petelur 200 ekor itu masuk. Jadi hariannya itu dapat. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Semua juga pasti bisa. Jadi yang tidak mempunyai sawah pun, misalnya ada lebihan tanah di belakang rumah, silahkan kerjasama. Enggak, yang lainnya. Silakan Pak. Ayo. Oh wis benar. Kita pancakon dia akhirnya kelingan. Masalah pupuk obat. Tikus kita sih tikus loh. Kira-kira masa tanam penyebaran ke tikus kira-kira dibasmi wonon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanian Pak,
sekarang itu kendalanya tikus. Nah, konon bener. Tikus itu tidak terkendali sekarang, Pak. Konon Jadi ya bisa jadi hambatan. Jadi untuk masa-masa solusi tanam kudu kira-kira gerak masyarakat tuh. resmi tikus itu gimana gitu. Hanya banyak sih, ada yang pakai setrum, ada yang sewa anjing gitu. Tapi tetap aja berburu. Hitung-hitungan. Jadi kebanyakan petani gitu. Dan belum ada solusi dari tahun-tahun kemarin juga. Ya kita nih. Saya juga anak petani sih. Jadi suka apa ya? Ya memperhatikan. Gitu. Ya, minta solusinya gimana? Rasa wong kang pada nyawa aku melas. Ribuan. Terima kasih, Pak siapa? Kang 30.000 ditahan. Sesa. Pak Sesa, namanya antik. Begini Pak ya, jadi udah rahasia umum. Yang namanya petani, satu ketakutannya hama apapun cuma satu, tikus. Ya di mana-mana Pak, semuanya sama seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah Genta ini bekerja sama, ya Pak. Tapi kok kerja sama orang Genta Pak? Ya, lamun orang kerja sama orang Genta ya kepriwe. Ya, jadi Genta ini sudah mempunyai tim ahli Pak. Makanya tadi ya, setiap rekan mitra yang bekerja sama dengan Genta ya, pertama akan diberikan bimbingan teknis ya. Nah, itu tim ahli Pak. Jadi tim ahli Genta bukan kaleng-kaleng, nggak main-main ya. Jadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan oleh Pak Maman, 1 hektar itu bisa mencapai 15 sampai 20 ton gitu loh. Artinya betul-betul tim ahli itu bagaimana caranya akan memberikan bimbingan kepada para petani itu loh. Ini ntar nanti ketika sih Pak ya, sebentar ya. Jadi akan dilihat Pak, oh tanah seperti ini dengan pH seperti ini cocoknya bibit apa. Itu nggak sembarangan Pak, semuanya itu sudah diterapkan, sudah ada standarannya seperti itu. Nah begitupun juga untuk hama. Untuk hama Genta ini, tim ahlinya Genta ini ya, itu dengan namanya Damar Tani. Jadi si tim Gentanya itu dari Damar Tani. Itu gimana caranya ya, dan apa obatnya itu sudah dipersiapkan semua untuk hama. Dan untuk tikus pun Pak ya, sudah bagaimana caranya untuk diminimalisir gitu loh. Kalau tikus pasti ada Pak ya, kalau tikus pasti ada embusan cerowok, pengkasa cokot, rong-cokot. Nah, di luaran saja Pak, kalau Bapak mau tahu ya, ini belum dengan tim ahli ya, ini belum dengan tim ahli. Di luaran saja, sayanya belum dapat informasi kan. Ada, saya nggak mau bilang produknya apa karena saya bukan tukang obat ya. Ada Pak, nyicipin sedelat 5 menit mati tikusku. Cuma namun tikus sampai jutaan, ya angger orang. Nah, tim ahli Genta insya Allah gimana caranya akan menanggulangi itu. Semua sudah ada risetnya, itu Pak ya. Jadi ayo yakin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita kerjasama dengan Genta. Insya Allah petani makmur. Itu Pak ya. Oke. Yeah. Ya, ada tambahan dari Pak Muhammad. Jadi kalau permasalahan kendala itu Pak, jangankan di hama tikus ya, di air pun di sini misalnya pada hujan ya, itu akan ditanggulangi itu. Semua akan disiapkan dari Genta. Bahkan kami sudah merencanakan untuk waduk Cipancuh itu akan dijadikan pariwisata, dan terus yang kedua untuk pengairan sawah. Nah dari waduk Cipancuh yang di situ Raja tuh Pak. Nah itu nanti dari Siadawarna ke Cipunegara ke Cikandung langsung ke Wadukan. Nah dari Wadukan nanti mengalirnya ke daerah sini Haurgelis.
itu udah ada program. Karena program kami ini program pemerintah pusat. Jadi segala pun apapun masyarakat kendalanya di dalam keempat sektor itu akan ditanggulangi. Jadi bukan tikus aja Pak, di air pun kami akan tanggulangi. Itu dari Genta semua. Oh Genta banyak duitnya ya. Genta itu nggak punya duit Pak, tapi Bismillah. Karena Genta ini yang sudah profesional tenaga ahlinya, yaitu sama Pak Isyadi Yasin, yaitu yang dari Damar Tani, itu dia sebagai pemeran utama dari Vietnam. Kalau di Vietnam itu di atas air bisa menanam padi, di sini kan belum ada. Nah itu Damar Tani nih. Makanya Damar Tani ini yang akan mengelola sawah Bapak. Jadi Bapak itu nyawa itu cuma hanya nyawa aja, mandorin. Jadi segala permasalahan itu Damar Tani. Apa yang sudah tadi saya katakan, selama ini Bapak nyawa pernah nggak pas nanam udah nyampe dapat sebulan si tanduran itu dicabut? Nggak pernah kan? Nah Damar Tani itu akan dicabut, satu rumput itu dicabut, dihitung akarnya. Pernah nggak Bapak hitung akar padi itu? Pernah. Nah Damar Tani sampai segitu Pak. Akarnya ada berapa, rumputnya ada berapa, itu Damar Tani. Sampai sekecil apapun itu kan tanda-tanda penyakit kelowor atau apa namanya, bapuk ya, bapuk itu akan ditetes Pak di laboratorium. Nah itu Damar Tani. Makanya Bapak ini nyawa tapi sekalian sekolah Pak. Makanya Damar Tani Genta sanggup untuk mendapatkan 15 ton atau 20 ton per hektar, karena benar-benar diteliti. Itu di pertanian ya, apalagi di peternakan perikanan, juga perkebunan juga sama Pak. Apa yang Bapak mau kebun timun, mau semangka, mangga Pak, kita kerjasama. Yang terima siapa? Kami yang terima. Misalnya tadi siapa yang mempunyai lahan di perhutanan, itu kalau emang pada hujan itu kami juga menerima program, yaitu tanaman apa ya namanya, bukan jahe, yang buat itu tuh sorghum. Nah sorghum kan itu nggak banyak air Pak. Nah itu bisa kita bisa kerjasama, karena sorghum itu akan dikirim ke luar negeri Pak. Kita udah ada pasokannya, udah ada jobnya di sana. Makanya di sini sorghum pun akan diprioritaskan selain padi. Jadi Damar Tani ini semua juga akan ditanggulangi semua kendala dari petani ini. Jadi jangan ragu Pak. Paham ya? Barangkali masih ada yang kurang paham, maka mumpung masih sore, daripada turu sore-sore Pak. Gue menang bayang ngomong lah. Pak usul ngomong mah. Pak, beri bakso kita. Kayaknya ngantuk ya, awannya enggak bisa Pak. Untuk Kordes apa blok apa? Tumaritis siapa? Kordes korbloknya udah ada Bu? Berapa blok di sini? 5 blok. Nah, udah terisi semua. Korblok.
Udah 5 semua ya? Ya udah. Jadi untuk penguatan aja ya dari tingkat korcam, ini khusus pengurus ya Pak ya. Tingkat korcam sampai korblok itu sistemnya gaji Bang. Makanya kami di sini siapapun yang menghalalkan segala cara untuk ke masyarakat itu akan saya geser, akan saya proses di dalam hukum. Karena di sini kami sistemnya gaji Bang nantinya. Dan Pak Korcam sendiri gimana udah mendapatkan lahan untuk RAB kantor? Nah itu segera Bang, karena masing-masing kecamatan itu harus mempunyai kantor tersendiri. Kita ada kantornya Bang. Nah gajinya itu di atas UMR. Misalnya UMR 27 ya kita bisa 3 atau 31 gitu. Jadi alhamdulillah udah komplit semua ya Pak ya. Nah, alhamdulillah. Mangga dilanjut. Terus cukup Pak. Bukan kadang-kadang ngomong beliwani pas bayar bubar pengen akun tapi izin. Maksudnya jebret-jebret Pak mumpung anak narasumbernya Pak. Barangkali pengen hitung-hitungan bari jelas mangga ditakonaken masalahnya Bang kawis balik kadang-kadang ngomong tuh lakon beliwani tapi rada gendeng sok panggil mana narasumbernya jadi lebih jelas. Tinggal menghubungi Bapak Sukana. Bapak Sukana selaku Korblok 2 Desa Karangtumaritis wilayah Aman Kasune Bapak Caksa Singalut Kulon sampai Poncol. Mangga menghubungi Bapak Sukana. Oh, sing dari wartawan corot-corot kalau. Nah, berangkat ditutup kan? Kalau jurusan sini belok kanan. Dulu ya, itulah sebagai pengurus Kordes dan Korblok dan Korcam barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus bagi masyarakat tulis di nakon dia aja sampai ningguli pengen nakon diwani gue wah kurang jelas tapi beli wali nakon mohon nanti bisa nyusulan atau pesukana mangga ditutup kok bisa ngobrol-ngobrol Al-Fatihah. Iya sama berdua ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.